Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sultan Hidayat dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang. Akan berpartisipasi dalam Semarak IAP Wali Songo dengan membacakan kitab Tafsir Jalalain Surat Al-Baqarah ayat 142 dan 143 serta 256. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yahdi nuduhake sinten Allah man ing wong yasha'u kang ngersakake sinten Allah ing man. Kenapa saya di sini mengkira-kirakan makna iman? Karena di sini ada pembuangan aid dari isi mausul yang berupa man. Berhubung aidnya berupa dhamir muttasil mansub bi fi'lin yahdi, maka boleh dibuang sesuai kaidah di dalam alfiyah wal hadfu indahum katsirum munjali bi aidin muttasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab. Hidayatahu tegese ing duduhake kono man ila siratin marang dedalan aitore tegese dedalan mustaqimin kang pucet. Mustaqim irobnya jar naat kepada lafaz sirat yang mengandung huruf jar ilah. Dinil islami maksudnya siratin mustaqim rupane agama Islam. Jadi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya untuk masuk Islam. Jangankan kita, di dalam surat Al-Qasas ayat 56 dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah pada orang yang dicintainya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada paksaan di dalam agama sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fid din. La ikraha ora ana pemaksaan iku maujud fid din ing dalam agama. Alat dukhuli tegese ing atase manding di dalam agama. Jadi tidak ada pemaksaan di dalam agama. Asbab nuzulnya ayat ini itu adalah diterangkan dalam tafsir beliau, nazalat fi man kana lahu minal ansori auladun aroda ayukrihahum alal islam. Turun pada orang dari golongan ansor, karena min di sini berupa min titafaid ya, salah satu makna min yang tercantum dalam alfiyah. Ba'id wa bayyin wa tadi til amkina bimin wa qad ta'tilibat il azmina. Jadi ada orang dari golongan kaum Ansor yang mempunyai anak, dan anak tersebut dipaksa untuk masuk Islam. Apa kata Allah dalam firman-Nya? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Terlebih Nabi Muhammad ketika menyatukan umat Madinah yang majemuk yang terdiri dari beberapa golongan orang Islam, Yahudi ataupun musyrik. Di dalam Piagam Madinah pasal 25 dijelaskan, Inna Yahuda Bani Aufin ummatun ma'al mu'minina. Bahwasanya orang Yahudi Bani Auf dan Bani lainnya, sampai pasal 31 dijelaskan orang Yahudi itu sebenarnya satu umat dengan orang mukmin, dan kebebasan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing itu juga diterangkan pada teks selanjutnya, walil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Bagi orang Yahudi agama Yahudi, bagi orang Muslim agama Muslim. Ilama ulama wa asima, kecuali orang yang berbuat zalim dan dosa atau melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Perlu diketahui bahwasanya perang yang terjadi pada zaman Rasulullah itu tidak disebabkan oleh perbedaan kepercayaan, akan tetapi terjadi karena permusuhan yang dilakukan oleh pihak lawan atau pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak lawan. Itu. Tapi kita ini adalah umat yang moderat. Terusannya ayat saya bacakan, ayu wa minhum tegese iku setengah saking mayyasha antum tawi sira kabeh dalan nuduhake ala hada ing atase ilah minhum antum apa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata
Wa kadzalika lan koyo mengkono-kono al-mazkur ay kama hadainakum ilaih. Kama hadainya koyo oleh dudake sapa ingsun Allah kum sira kabeh ilahi marang ma. Ja'alna dudake sapa ingsun Allah kum sira kabeh ya umat Muhammadin he umat Nabi Muhammad umatan umat wasatan kan pertengahan khiyaran tegese piro-piro pilihan untulan tur piro-piro kang adil. Jadi Allah itu menjadikan umat Islam sebagai umat yang wasat. Al-wasat di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan al-wastu wal juz'u alladhi huwa baina tarafain. Jadi pertengahan di antara dua ujung, tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu bebas gitu. Jadi moderat. Islam itu diciptakan oleh Allah, khairul umur awsatuha. Jadi sebaik-baiknya perkara adalah yang berada di tengah. Ditakunu supaya ana sapa sira kabeh syuhada iku pira-pira kang nyekseni ala nasi ngatasi manungsa yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Nyekseni anna rusulahum ing teman setumene pira-pira rasul kono anas balaghat iku nekake sapa rasul ing sira kabeh. Kenapa balaghat di sini dikasih taknis? Karena fa'ilnya marji kepada jamak taksir, dan ketika ada fi'il yang fa'ilnya berupa jamak taksir boleh dikasih taknis, boleh tidak. Dalam Alfiah dijelaskan wal jam wa ta'u jam'in siwa salimin mudakarin kata ima indal labin. Itu juga bisa dilihat contoh lainnya seperti di surat Al-A'raf ayat 23. Allah berfirman laqad ja'a rusul rabbina bil haq, laqad ja'at rusul rabbina bil haq, menggunakan taknis. Wa yakuna lan ana sapa ar-rasul sapa ana rasul alaikum ing atase sira kabeh syahidan iku wong kang seni antahu temen setune rasul balagha iku nekake sapa rasul kok sira kabeh. Jadi sebagai umat Islam seharusnya kita tidak memaksakan agama atau kepercayaan kita ini kepada orang lain. Dalam bermasyarakat, orang lain tidak akan menanyakan apa agama kita. Akan tetapi yang dinilai dan dilihat orang lain adalah sikap dan perilaku kita sehari-hari. Bagaimana sikap dan perilaku yang harus kita lakukan, yaitu sikap dan perilaku yang moderat sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah panutan yang baik. Terlebih kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasul adalah akhlak cerminan dari Al-Quran. Maka dari itu harus kita contoh. Jadi kita wajib menampakkan Islam sebagai agama yang ramah, cinta kedamaian, penuh kasih sayang, dan tidak ada paksaan maupun kekerasan di dalamnya. Insya Allah dengan bersikap Islam yang moderat, Islam akan tampak jauh lebih indah.